Shalom Jemaat GBI Eklesia dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah online hari ini. Apa kabarnya Anda di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya kasih dan anugerah Allah senantiasa nyata dalam kehidupan Anda. Selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Eklesia. Saya berharap ibadah kali ini bisa membuat Anda bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara berkenan untuk menjadi jemaat GBI Eklesia, saudara bisa mendaftarkan diri dengan cara scan QR Code berikut ini. GBI Eklesia memiliki komunitas kecil cell group atau kelompok sel Eklesia Family, di mana saudara bisa belajar bersama dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus, saling menguatkan dan menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami ajak saudara untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Eklesia Family dengan men-scan QR Code berikut ini. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah berpaling dari dosa dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, silahkan mendaftarkan diri saudara dengan men-scan QR berikut ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share channel YouTube GBI Eklesia agar lebih banyak orang bisa diberkati. Saatnya ibadah akan dimulai, persiapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buka hati Anda untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dan melakukannya dalam hidup saudara hari lepas hari. Selamat beribadah. Shalom keluarga Eklesia dimanapun kau berada. Saya percaya kasih setia Tuhan melimpah untuk setiap kita. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak terima kemuliaan. Sebab itu di waktu yang indah ini kami dan seluruh keluarga kami mau menyembah-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Engkau diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu dinyatakan untuk setiap kami. Kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat. Hari ini mujizat Allah dinyatakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan dengan segenap hatimu, saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Terima kasih. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik, Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari keluarga Iglesia katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, ku mau selalu bersyukur. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab kasih setia-Mu Kau nyatakan sempurna dalam hidup kami. Yang percaya kepadamu, yang berharap hanya kepadamu.
Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan yang di rumah-rumah bersama-sama bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Dia hadir di setiap kita, amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya bukan badai yang bergelora. Haleluya. Semangatku, yes. Takkan hilang kekuatanku, ya, ya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita nyata dalam kehidupan kita, amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Yes. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Kekuatan kami Tuhan, yeah. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi cuma Tuhan katakan. Kami Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan imanmu katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia,
kami Tuhan. Tangan ku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari jemaat Tuhan kita bersama menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Serahkan haleluya. Thank you Jesus. Woo. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami angkat tangan kami. Yes. Angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari. Yeah. Akan sukacita di Come on Ecclesia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari yang ada di rumah bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Yes. Wow. Thank you Jesus. Kau yang terhebat Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama-sama katakan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Besar dan mulia, biarlah semua. One more time. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Memujimu. Sorak-sorai kemenangan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Woo. Lebih lagi kami buka hati kami Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Oh. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Katakan kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan.
hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, haleluya. Mari dengan segenap kerinduanmu katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Sekarang bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan. Ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni,
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagi kami dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Buat jemaat GBI Semanan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Sunday online kita ya saudara, dan tema firman Tuhan hari ini adalah persembahan yang hidup dan berkenan. Iya saudara, kita percaya bersama bahwa ya hari-hari ini kita harus makin melekat dengan Tuhan, melihat keadaan zaman, ya melihat apa yang terjadi di depan kita, harusnya membuat kita lebih sadar apa yang harus kita lakukan. Ya bukan urusan kita ya kapan mau kiamat, kapan Tuhan mau datang. Bagian kita melakukan bagian kita, yaitu apa? Mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, maka itu adalah salah satu bagian dari kita berjaga-jaga di dalam iman kita. Kita akan baca bersama langsung saja dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama saudara. Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati." Mempersembahkan persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus senantiasa ya mempersembahkan persembahan tubuh. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Tuhan tidak menginginkan uang, kekayaan atau apapun yang kita beri bagi Dia. Tuhan sangat tertarik melihat kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan hidup kita saudara ya. Dan bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Yaitu dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau ya kita mempersembahkan sesuatu. Banyak orang berpikir ketika dia sudah beri uang ya di gereja buat pelayanan itu sudah cukup. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Percuma kita melayani Tuhan, percuma kita ada di gereja, percuma kita memiliki jabatan di dalam gereja kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tidak mudah tentunya untuk mencapai perkenanan Tuhan. Yang namanya berkenan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Alkitab selalu memberikan kepada kita itu jalan ya, cara bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan saudara. Kita lihat bersama dalam Roma pasal yang ke-8 saudara, saya ingin kita baca bersama Roma 8 ayat yang ke-8 mulai saudara ya. Di sana firman Tuhan berkata begini. Ya, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Roma 8 ayat 8 berkata, "Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah." Ayat yang ke-9, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika roh Kristus ya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Saudara, orang yang hidup kepada Tuhan, hidup dalam daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari sini apa yang menyebabkan hidup kita tidak berkenan. Alkitab berkata kalau kita hidup di dalam daging, maka hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa itu maksudnya hidup di dalam daging? Ya, kita ini kan masih daging Bu, iya, tetapi kita tidak boleh hidup di dalam daging. Memang kita masih daging, tapi kita tidak boleh hidup di dalam daging. Artinya apa? Ya, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 di sana dikatakan
Keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, mementingkan diri, roh percederaan, pemecah belah. Itu semua adalah perbuatan daging. Kita memang masih ada di dalam daging, tapi kita tidak boleh hidup menuruti daging, saudara. Ya, memang kita dalam daging. Tapi Alkitab berkata, kalau kita hidup menurut daging, maka ya kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu, saudara dan saya, kita ya tidak lagi hidup di dalam daging, kata firman Tuhan, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini sebuah pernyataan yang serius. Ya, kita tidak hidup dalam daging, ya. Kalau memang roh Allah itu ada dalam hidup kita. Kita sudah belajar tentang tubuh ini adalah tempat berdiam Allah. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, kalau orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus, kata firman ini. Sangat mengerikan, saudara, ketika kita sungguh-sungguh memahami ayat ini. Bahaya sekali kalau kita ini hidup mengaku Kristen, bahkan mungkin melayani Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh membiarkan roh Allah tinggal dalam hidup kita, sehingga dia mengubahkan kita dan kita tidak lagi hidup menurut daging. Sangat berbahaya ketika kita membiarkan daging yang menguasai hidup kita. Tapi ayat ini berkata, kalau roh Allah ada dalam kita, maka kita tidak mungkin hidup menurut daging. Dan kalau orang tidak memiliki roh Kristus dalam dirinya, maka firman ini berkata, ia bukan milik Kristus. Mengerikan kan kalau kita ini sudah merasa anak Tuhan, kita sudah merasa beribadah, kita sudah merasa di gereja melayani, tapi ternyata kita tidak memiliki roh Kristus dalam hidup kita, maka kita bukan milik Kristus, saudara. Dan tidak mungkin kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi saudara, ya ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, orang yang ada di dalam Kristus dikatakan waktu seseorang percaya kepada Kristus, lalu dia hidup menurut firman Kristus. Dia hidup menurut ya ketentuan dan hukum-hukum Tuhan. Dia hidup menuruti kebenaran, maka dikatakan di sini ya tubuh memang mati karena dosa. Karena dosa semua manusia itu sudah binasa dan daging kita sudah ditaklukkan kepada kebinasaan. Memang ya tubuh kita mati, tetapi ya roh itu dikatakan di sana. Ya, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bagaimana roh kita bisa hidup, saudara? Hanya kalau kita ini melakukan kebenaran. Roh yang menghidupkan kita, tubuh kita ini sudah mati karena dosa. Satu saat akan binasa waktu kita mati kembali ke tanah. Tetapi orang yang rohnya dikuasai oleh roh Allah, ada roh Kristus dalam dirinya, dia hidup karena kebenaran, maka ada jaminan hidup di dalam kekekalan, saudara ya. Karena itu saya banyak mendengar orang-orang yang mengalami kelahiran kembali. Bu, saya ini sudah lama jadi Kristen. Saya itu ikut Tuhan sudah lama. Bahkan ada yang bilang, saya ini majelis, Bu. Tapi saya baru mengalami Tuhan, Bu. Setelah pandemi ini saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu sampaikan. Saya baru mengerti tentang arti menjadi Kristen yang sesungguhnya. Ini yang dimaksud rohnya dihidupkan, saudara. Karena banyak orang mengaku Kristen tapi sesungguhnya mati rohaninya. Saya selalu mengingatkan ada 3 kematian di dalam kehidupan. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati beneran, yang ketiga mati kekal di dalam neraka, saudara. Jadi mari kita hari-hari ini menghidupkan manusia roh kita.
Karena kebenaran, maka roh ini adalah kehidupan, saudara. Tidak ada cara lain yang bisa menghidupkan roh kita selain kita tinggal dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Ya, ayat yang ke-11, dan jika roh Dia, yaitu roh Kristus, ya roh Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tetapi bagi kita yang percaya, saudara, dan menerima Yesus, membiarkan roh Allah tinggal dalam hidup kita, di sana dikatakan, ya, dan jika roh Allah yang ada dalam diri kita itu roh yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian itu ada di dalam diri kita, maka Dia juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini, yang tadinya sudah mati oleh karena dosa. Kita dihidupkan kembali, saudara, oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus dan membiarkan roh Allah mendiami tubuhnya sebagai baitnya yang kudus, ya, maka walaupun memang tubuh kita ini udah mati karena dosa, Dia sanggup menghidupkan tubuh kita ini sehingga orang-orang yang memiliki roh Allah dalam kehidupannya, dia dapat mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tubuh kita ini tidak lagi dipakai untuk melakukan dosa. Alkitab berkata, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada kebenaran untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Orang yang ada di dalam Kristus menyerahkan hidupnya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, supaya tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan lewat hidup kita, kita dapat membawa orang datang kepada Kristus. Ya, tetapi orang-orang yang tidak memiliki roh Allah, dia menyerahkan hidup tubuhnya kepada kuasa kegelapan, sehingga tubuhnya, anggota tubuhnya dipakai oleh kuasa kegelapan untuk apa? Ya, menjadi senjata-senjata kelaliman. Ya, lewat hidupnya dia melakukan banyak dosa, dia melakukan banyak kenajisan, percabulan, bahkan dia menyeret orang lain juga untuk ikut di dalamnya. Saudara, kita bisa memilih hari ini. Kita mau mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan, atau kita mau mempersembahkan ya hidup yang tidak layak kepada Tuhan. Saya cuma mau menegaskan, saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua roh, roh Allah dan roh iblis. Kalau kita tidak memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup sebagai roh Tuhan berdiam, maka iblislah yang akan mendiami tubuh kita, saudara. Ya, jangan sampai setan berdiam dalam hidup kita sehingga hidup kita ini, hati kita, pikiran kita dikuasai oleh kepahitan, amarah, kebencian, pertikaian, kenajisan, percabulan. Dan kita membiarkan iblis yang mengambil alih hidup kita. Saya mengucap syukur mendengarkan banyak orang yang dilawat Tuhan, saudara. Karena mereka mendengarkan firman. Mereka membiarkan Roh Kudus, Roh Allah itu masuk menguasai hidup mereka. Sehingga mereka mulai diubahkan. Satu persatu mulai diubahkan. Ya, dulu ada seorang ibu yang bersaksi kepada saya. Tadinya, saudara, di dalam rumah tangganya terjadi pertikaian. Ya, terjadi perkelahian setiap hari. Kenapa? Karena dua-duanya tidak menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Mereka Kristen, mereka ke gereja, tapi hidup mereka, tubuh mereka itu diserahkan kepada setan, sehingga banyak amarah, kebencian yang tinggal. Apa yang terjadi? Terjadi pertengkaran setiap hari. Sampai akhirnya pernikahan mereka berada di ujung tanduk, hampir bercerai. Tapi ibu ini berkata, satu saat saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya mulai mengerti tentang kebenaran. Saya mulai mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Saya mulai menyerahkan anggota-anggota tubuh saya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, Bu. Saya mempersembahkan mulut saya kepada Tuhan. Tadinya mulut saya ini penuh sumpah serapah, ya, maki-maki suami dan lain sebagainya, sehingga rumah tangga terjadi kekacauan.
Tapi ketika saya mulai mendengar firman, saya membiarkan Roh Allah menguasai hidup saya. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia berkata, saya diubahkan Bu. Ketika saya menyerahkan seluruh anggota tubuh saya sebagai persembahan yang hidup dan kudus, Tuhan mulai mengubahkan karakternya, mulutnya yang tadinya dipakai sebagai senjata setan untuk menyerang suami, menyerang anak-anak. Sekarang dia mengerti kebenaran. Dia menyerahkan hidupnya dan mulutnya dipakai menjadi senjata kebenaran di dalam Tuhan. Akhirnya dia mulai membicarakan kebenaran. Dia mulai menyampaikan firman. Dia menjadi istri yang bijaksana. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bilang ketika saya berubah Bu, saya mulai melihat suami saya pun ikut berubah. Bahkan rumah tangga kami dipenuhi ketenangan, ketentraman. Tidak ada pertengkaran lagi dan sekarang kami berdua sama-sama mencari Tuhan lewat mesbah doa. Kami terus membangun hubungan kami di dalam Tuhan. Saudara, ya semua diawali ketika kita mau mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ya, dan di sanalah Tuhan mulai akhirnya mengubahkan. Roh Kudus mengambil alih. Saat kita tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka Roh Kudus juga tidak bisa bekerja karena Tuhan tidak pernah memaksa orang. Ya, dan di sana dikatakan memang tubuh ini sudah mati karena dosa. Ya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Allah, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jangan biarkan tubuhmu mati selagi engkau hidup. Mari biarkan Tuhan ambil alih sehingga hidup kita, tubuh kita ini dihidupkan kembali menjadi senjata-senjata yang dapat kita pakai untuk ya memperbesar kerajaan Allah lewat hidup kita saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan saudara, ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian, jadi saudara-saudara, ya kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ingat ya, apa yang harus membuat kita ini selalu ingat saudara bahwa kita ini orang berhutang. Apa yang membuat kita ini akhirnya bisa menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Waktu kita menyadari bahwa kita ini orang yang berhutang. Nah, kalau kita menyadari kita orang yang berhutang, berarti kan kita harus membayar sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak minta bayaran dengan uang. Dia nggak minta bayaran dengan kekayaanmu, karena persembahan apapun yang engkau berikan pada Tuhan tidak akan pernah bisa menggantikan persembahan hidup dan tubuhmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan itu. Ya. Karena itu firman ini berkata saudara ya, kita ini orang-orang yang berhutang bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging, tapi kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada roh yang sudah memberikan kita kehidupan. Kenapa saudara? Firman ini berkata, ya kita adalah orang-orang berhutang, ya bukan kepada daging, ya untuk hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ini kuncinya saudara. Ingat, kita ini berhutang. Selalu tanamkan di dalam hidup kita, aku ini berhutang kepada siapa? Pada Tuhan. Aku ini orang yang berhutang, harusnya aku mati binasa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya pada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus menyadari kita ini berhutang kepada Tuhan. Nah, kalau kita menyadari kita ini berhutang, maka kita juga harus mempersembahkan, membayar sesuatu kepada Tuhan, yaitu apa saudara? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh kita ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan engkau menyerahkan hidupmu kepada perbuatan daging, karena engkau berhutang bukan kepada daging, tetapi berhutang kepada Tuhan. Ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, mati binasa saudara. Orang yang hidup menurut daging, sekalipun Kristen, sekalipun pendeta hamba Tuhan, kalau engkau hidup mengikuti kedaginganmu, maka kamu akan binasa kata firman Tuhan. Tetapi ini kuncinya.
Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Saudara, cara satu-satunya untuk kita bisa mengalahkan perbuatan daging dan bisa mempersembahkan hidup yang berkenan adalah dengan mematikan daging. Caranya bagaimana mematikan daging? Hidupkan manusia rohmu. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Hanya roh Allah yang dapat membuat kita mampu mengalahkan kedagingan kita. Karena itu teruslah cari Tuhan. Karena itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati. Tapi jika engkau hidup menurut roh, oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Jangan biarkan manusia roh kita mati. Jangan biarkan kerohanian kita mati. Karena kalau sampai roh kita mati, maka mati rohani, mati beneran, mati dalam kekekalan. Tetapi jika manusia roh kita hidup, ya roh kita bangun, roh kita bangkit, maka kita akan mati satu saat nanti beneran. Tetapi kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Saudara, saya mau mengajak kita semua hari ini, saudara. Mari kita mulai mempraktikkan firman Tuhan. Sebagai suami, jadilah imam yang benar dalam rumah tanggamu. Sebagai istri, jadilah penolong. Sebagai anak-anak, hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita, hidup yang kudus dan yang berkenan. Karena Allah itu kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Hanya ketika kita berjalan dalam kekudusan, meminta rohnya memenuhi hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk dapat mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman ini, saudara. Saya berdoa supaya kita semua diberikan kekuatan agar sampai Tuhan datang, kita bisa keluar sebagai pemenang, ya. Biarlah kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Biar mata kami tetap memandangmu. Kalau ku hidup bagi Engkau, Tuhan. Biar Engkau menguasai seluruh hidup kami. Kami tidak ingin menyerahkan hidup kami kepada daging, apalagi kepada iblis. Kami mau hidup bagi kepentingan-Mu di dunia ini, Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil katakan pujian ini menjadi doa dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi, saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami mau Tuhan untuk selalu mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan. Kami buka hati kami buka hidup kami sebagai bait-Mu Tuhan. Biar roh Tuhan, roh Allah, roh kudus masuk dalam hidup kami. Karena kami tahu tubuh kami adalah bait Allah, bait roh kudus, yang akan menguduskan kami seluruhnya, supaya hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Selama kami hidup Tuhan, kami mau belajar menyenangkan Engkau. Kami mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu ubahkan kami, biar tubuh kami, anggota-anggota tubuh kami dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kuduskan mata kami, kuduskan telinga, mulut, tangan, kaki kami, seluruh tubuh kami, pikiran kami. Biar itu semua dikuduskan bagi Engkau Bapa. Biar lewat hidup kami boleh memakai anggota tubuh kami untuk menjadi senjata kebenaran yang akan membawa orang dilepaskan, yang akan membawa orang datang kepada Kristus, membawa keluarga, suami, istri, anak-anak kami untuk datang kepada Engkau. Ubahkan setiap kami Bapa, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan dan kudus. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Bapa, bahwa kami hari-hari ini semakin menyadari tidak ada pilihan untuk kami yang terbaik selain menyerahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu terus mengalir bagi setiap kami Bapa. Turunlah kiranya berkat-Mu atas setiap kami, lawatan-Mu atas setiap kami, agar kami boleh bersuka cita ketika Engkau datang kali yang kedua. Biarlah nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk persembahan umat-Mu, mereka yang membawa dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu, dan apa yang mereka lakukan Tuhan memberkatinya. Tuhan menggenapi Maliaki 3 ayat 10, 11 dan 12. Tuhan membuka tingkap di langit, mencurahkan berkat berlimpah, menghardik segala belalang pelahap dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati setiap persembahan untuk pembangunan gereja GLC, diakonia, persembahan misi dan ucapan syukur yang umat-Mu bawa. Kiranya Tuhan disenangkan dengan setiap persembahan yang mereka bawa, dan Tuhan membalaskannya dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Sambil memberi persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini.
jiwa yang terhilang. Perjalanan PME kali ini mengunjungi sebuah gereja yang hampir rampung dibangun. Di perjalanan kami harus menyusurin gunung dan lembah. Kita lagi di atas bukit sangat tinggi. Ya, kita akan melewati jalanan itu turun kembali. Lokasi gereja berada di Desa Naileu, Kecamatan Kie, Kabupaten TTS, NTT. Untuk mencapai desa tersebut harus melalui medan yang agak menantang karena kondisi jalan berliku-liku dan masih berupa tanah yang belum diaspal. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan menegangkan, tim PME sampai di GBI Bethel Jemaat Victory Life Community. Gedung gereja sudah hampir selesai dibangun. Tembok masih berupa semen dan belum dicat. Di bagian dalam, lantainya masih berupa tanah dan belum dilapisi oleh keramik. Akan tetapi sudah tersedia kursi-kursi bagi jemaat untuk beribadah. Jemaat yang rindu mendukung penyelesaian gedung gereja ini bisa mentransfer ke rekening tertera. Kiranya Tuhan Yesus membalaskan berlipat kali persembahan saudara. Oke, shalom, selamat sore semua. Saya Gembala Jemaat di GBI Victory Life Community Desa Naileu, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat pekerjaan gedung gereja yang telah diselesaikan oleh misi eklesia. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu untuk jadi berkat. Demikianlah Eklesia Flash News minggu ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ibadah kita telah selesai dan mari saya undang kita baca visi gereja kita bersama-sama. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Mari kita baca juga deklarasi keluarga eklesia. Deklarasi keluarga eklesia, saya percaya. 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter seperti Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang arahkan hatimu saudara untuk terima berkat. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus sempurna seperti Bapa-Ku, melayani Engkau, mengasihi gereja-Mu. Setiap keluarga-Ku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumah-Ku. Yesus sempurna seperti Bapa-Ku, melayani Engkau, mengasihi gereja-Ku. Setia
Tapi